Halo, teman-teman hebat. Hari ini, kita akan berpetualang ke masa lalu, jauh di tanah Jawa Timur, untuk mencari tahu rahasia di balik salah satu pertunjukan paling menakjubkan di Indonesia, Reok Ponorogo. Kalian siap? Yuk, kita mulai. Kisah ini dimulai di sebuah kerajaan megah bernama Kediri. Di sana, hiduplah seorang putri yang kecantikannya luar biasa. Namanya Dewi Songgolangit. Wajahnya bersinar seperti rembulan dan keanggunannya membuat semua orang terpesona. Tapi, sang putri punya satu masalah. Ia tidak mau menikah dengan sembarang orang. Banyak pangeran dan raja datang melamar, tapi semuanya ditolak. Putri Dewi Songgolangit menginginkan seorang suami yang benar-benar istimewa. Akhirnya, sang putri mengumumkan sebuah sayembara yang sangat sulit. Ia berkata, siapapun raja yang ingin menikahiku harus memenuhi 3 syarat yang tidak mungkin. Nah, pengumuman ini bikin seluruh negeri gempar. Apa saja sih syaratnya? Pertama, ia harus menciptakan sebuah tontonan atau pertunjukan panggung yang belum pernah dilihat siapapun di seluruh dunia. Sebuah pertunjukan yang benar-benar baru dan spektakuler. Kedua, ia harus membawa rombongan 144 kuda kembar. Bukan kuda biasa, tapi kuda yang benar-benar sama persis. Dari warna bulunya sampai tinggi badannya. Bayangkan betapa sulitnya mencari kuda sebanyak itu. Dan yang terakhir, syarat paling aneh dan paling mustahil. Ia harus mempersembahkan seekor hewan berkepala 2. Wow, 3 syarat ini sukses membuat banyak raja langsung angkat tangan dan menyerah. Mustahil, kata mereka. Namun, di antara semua yang pesimis, ada 2 raja pemberani yang memutuskan untuk menerima tantangan mustahil ini. Mereka siap membuktikan kehebatan mereka. Yang pertama adalah Raja Singobarong dari Kerajaan Lodaya. Wah, jangan main-main sama raja yang satu ini. Dia sangat kuat, tapi terkenal kejam dan licik. Wujudnya pun menyeramkan, setengah manusia dan setengah harimau, lengkap dengan taring besar yang menakutkan. Raja Singobarong punya kebiasaan unik. Ia selalu ditemani seekor burung merak cantik di punggungnya. Tugas si merak, membersihkan kutu-kutu yang ada di bulu tebalnya. Aneh, kan? Raja yang kedua adalah Raja Klono Suwandono dari Kerajaan Bantarangin. Nah, kalau raja yang ini beda banget. Ia gagah, cerdas, baik hati. Dan yang paling penting, ia memiliki sebuah cambuk sakti yang kekuatannya luar biasa. Namanya Pecut Samandiman. Cambuk ini bukan sembarang cambuk, konon sekali dilecutkan. Suaranya bisa membelah angkasa. Mendengar sayembara itu, Raja Klono Suwandono langsung bergerak cepat. Dengan kecerdasan dan sumber dayanya, ia segera berhasil memenuhi 2 syarat pertama. Ia menyiapkan pasukan kuda kembar yang gagah berbaris rapi, dan ia juga sudah merancang sebuah pertunjukan panggung yang megah. Tapi, syarat ketiga ini, yaitu hewan berkepala 2, benar-benar membuatnya pusing 7 keliling. Di mana ia bisa menemukan makhluk seperti itu? Sementara itu, kabar keberhasilan Raja Klono Suwandono sampai ke telinga Raja Singobarong. Karena rasa iri dan sifat lisiknya, Singobarong tidak terima. Ia tidak mau kalah. Dengan niat jahat, ia merencanakan sebuah penyerangan untuk mencuri semua persiapan yang sudah dibuat oleh Klono Suwandono. Ia ingin merebut kuda kembar dan konsep pertunjukannya, lalu mengakuinya sebagai miliknya di hadapan Putri Dewi Songgolangit. Tapi, Raja Klono Suwandono adalah raja yang cerdik. Melalui mata-matanya, ia sudah tahu rencana busuk Singobarong. Ia tidak akan tinggal diam dan menunggu diserang. Dengan gagah berani, ia memutuskan untuk menyerang balik duluan. Akhirnya, terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat antara pasukan Kerajaan Bantarangin dan Kerajaan Lodaya di sebuah hutan lebat. Suara pedang beradu dan teriakan prajurit menggema di seluruh penjuru hutan. Di tengah sengitnya pertarungan, Raja Klono Suwandono mencari-cari sosok musuh bebuyutannya, Raja Singobarong. Dan di sana, ia melihat pemandangan yang aneh. Di tengah kekacauan perang, Raja Singobarong justru sedang asyik bersantai, membiarkan burung merak kesayangannya mematuki kutu di atas kepalanya. Pemandangan itu, manusia harimau dengan kepala merak di atasnya, terlihat seperti satu kesatuan. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang melintas di benak Raja Klono Suwandono seperti kilat menyambar. Ia sadar, inilah jawabannya.
Hewan berkepala dua yang ia cari selama ini bukanlah makhluk gaib, tapi pemandangan Raja Singobarong si manusia harimau dengan merak di atas kepalanya. Pertarungan puncak antara kedua raja pun tak terhindarkan. Raja Singobarong yang marah karena serangannya digagalkan langsung menerkam dengan buas. Tapi Raja Klono Suwandono sudah siap. Ia memegang senjata andalannya, Pecut Samandiman. Dengan segenap kekuatan dan kesaktiannya, Raja Klono Suwandono mengayunkan Pecut Samandiman ke arah Raja Singobarong. Dor! Suaranya menggelegar, cambukan itu sangat kuat, luar biasa dahsyat. Itu bukan hanya membuat Raja Singobarong kalah telak, tapi juga menyebabkan sebuah keajaiban yang aneh terjadi. Karena kekuatan cambuk yang maha dahsyat, leher Raja Singobarong dan kepala burung merak yang ada di atasnya seolah-olah menyatu secara gaib. Mereka menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, menciptakan wujud makhluk berkepala dua yang paling menakutkan sekaligus spektakuler yang pernah ada. Dengan ketiga syarat akhirnya terpenuhi, Raja Klono Suwandono tidak membuang waktu. Ia segera menuju kerajaan Kediri. Ia mempersembahkan pertunjukan barunya yang luar biasa, lengkap dengan iring-iringan 144 kuda kembar yang berbaris rapi, dan tentu saja, makhluk berkepala dua yang baru saja ia ciptakan, Singobarong yang telah menyatu dengan merak di atasnya. Putri Dewi Songgolangit sangat takjub melihatnya. Ia belum pernah melihat pertunjukan semegah dan seunik ini. Ia benar-benar mengakui kehebatan, kecerdasan, dan keberanian Raja Klono Suwandono. Tanpa ragu sedikit pun, sang putri menerima lamarannya. Mereka pun akhirnya menikah dalam sebuah pesta yang sangat meriah dan tinggal di kerajaan Raja Klono Suwandono yang kita kenal sekarang sebagai Ponorogo. Dan pertunjukan unik yang dibawa oleh Raja Klono Suwandono itu kemudian dilestarikan dan dikenal oleh seluruh dunia sebagai Reok Ponorogo. Jadi, teman-teman, setiap kali kita melihat topeng Singobarong yang megah dengan mahkota bulu merak raksasa di atasnya, ingatlah kisah cinta, keberanian, dan kecerdikan dari Raja Klono Suwandono dan Putri Dewi Songgolangit. Itulah cerita di balik Reok Ponorogo. Keren banget, kan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di kisah-kisah menakjubkan selanjutnya. Dadah!